Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saudaraku semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan pendamping online. Kali ini saya akan menyampaikan perubahan total bantuan PKH di tahun 2021, sehingga ada hal-hal yang harus dilakukan oleh penerima manfaat PKH. Perubahan total PKH di tahun 2021 diantaranya adalah mekanisme pencairan bantuan yang sebelumnya dilaksanakan dengan triwulan atau pencairan bertahap. Untuk tahun 2021 dilaksanakan per bulan. Sebelum tahun 2021 yaitu tahun 2020 ini pernah dilaksanakan secara bertahap dan juga pernah dilakukan secara per bulan. Sebelum tahun 2020 yaitu tahun 2019 dan sebelumnya pencairan selalu dilaksanakan dengan cara bertahap atau satu kali pencairan untuk alokasi 3 bulan. Rencana di tahun 2021 ini pencairan dilaksanakan per bulan. Perubahan yang kedua yaitu rekonsiliasi juga dilaksanakan per bulan. Rekonsiliasi itu adalah laporan yang dilakukan oleh pendamping dari proses pencairan yang dilaksanakan oleh pemerintah dicocokkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Dari sekian yang telah disalurkan atau dicairkan, berapa yang terambil, berapa yang belum terambil, berapa yang sudah tersalur dan berapa yang belum tersalur. Sehingga rekon dilakukan per bulan ini, anggota PKH juga harus melakukan transaksi setiap bulannya. Transaksi bisa meliputi cek saldo, penarikan tunai, ataupun transfer. Jadi bantuan PKH yang telah masuk ke kartu KKS itu selain ditarik tunai juga bisa langsung ditransfer. Jika Bapak Ibu mempunyai putra-putri yang bersekolah atau belajar di daerah lain, maka bantuan PKH ini bisa langsung ditransfer ke rekening yang diinginkan. Sehingga tidak perlu tarik tunai terlebih dahulu, bisa langsung datang ke ATM ataupun ke agen dan langsung melaksanakan transaksi transfer ke rekening-rekening yang diinginkan. Sebelum tahun 2021, walaupun pencairan ini pernah dilakukan secara per bulan dan juga bertahap, namun rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh pendamping ini tetap bertahap. Jadi artian kalau dulu boleh tidak bertransaksi dalam beberapa bulan karena rekonnya atau laporan yang dilakukan oleh pendamping itu adalah per 3 bulan atau bertahap, sehingga kalau rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh pendamping ini tiap bulan, maka keluarga penerima manfaat pun harus melaksanakan transaksi setiap bulannya. Setelah melaksanakan transaksi juga memberikan laporan ke pendamping bahwasanya dana sudah tersalur. Jika dana sudah tersalur, maka juga harus memberikan laporan apakah dana diambil atau ditabung atau tidak diambil dengan alasan yang lainnya. Yang pada intinya rekon yang dilakukan oleh pendamping ini harus berdasarkan laporan dari keluarga penerima manfaat PKH. Perubahan yang ketiga yaitu adalah pada tahap final closing. Kemarin walaupun pernah pencairan setiap bulan, namun final closingnya masih 3 bulanan. Untuk tahun 2021 ini rencana final closing juga tiap bulan, sehingga Bapak Ibu yang melaporkan perubahan data pada keluarganya semisal hamil, maka bulan depan sudah bisa mendapatkan bantuan hamilnya. Jadi dengan final closing dilaksanakan tiap bulan, final closing atau penentuan besaran bantuan ini juga dilakukan tiap bulan, maka perubahan besaran bantuan bisa berubah setiap bulannya. Ini lebih realistis, lebih memudahkan bagi para KPM jika terjadi perubahan-perubahan data pada keluarganya. Perubahan yang berikutnya, yang keempat, perubahan hal besar pada PKH di tahun 2021 yaitu pada target graduasi. Graduasi itu adalah lulus atau bisa dikatakan keluar dari anggota PKH. Pada tahun 2020 target graduasinya adalah 10%, sementara di tahun 2021 ini target graduasi ini adalah
30%, sehingga diharapkan 30% dari keluarga penerima manfaat PKH ini nanti akan graduasi atau lulus atau tidak mendapatkan PKH lagi, dengan harapan akan ada penerima-penerima manfaat baru yang kemudian mendapatkan PKH. Jadi graduasi bukan intinya untuk mengurangi kuota, jadi kuotanya tetap di tahun 2021 adalah 10 juta, sehingga kalau ada yang keluar sebanyak 30% atau 3 juta keluarga penerima manfaat ini keluar dari anggota PKH, maka akan digantikan dengan anggota yang baru, sehingga penerima manfaat PKH ini lebih merata dan lebih bisa dilaksanakan oleh lebih banyak orang. Untuk teknis graduasi ini kita belum mendapatkan info ataupun juga teknis tertentu. Yang jelas kalau dikatakan graduasi ini adalah keluar dari anggota PKH, tentunya adalah yang pertama yang pastinya yang tidak memiliki komponen di tahun 2021, yaitu yang hanya memiliki satu anak SMA dan nanti akan lulus di tahun 2021, itu pun juga masuk dalam hitungan graduasi. Kemudian untuk graduasi yang berikutnya, graduasi yang masuk dalam perhitungan kategori keluarga yang sudah mampu, tentunya akan ada teknis tersendiri nantinya yang akan dilaksanakan. Perubahan yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah masa kepesertaan anggota PKH. Sebelumnya tidak dibatasi, kemudian di tahun 2021 ini masa kepesertaan anggota PKH ini hanya 5 tahun saja, dengan masa transisi atau masa peralihan ketika ada penggantian itu dikasih waktu selama 6 bulan. Jadi apakah nanti dari anggota PKH yang sudah lebih dari 5 tahun ini semua akan digraduasi? Tentunya tidak, karena targetnya hanya 30%. Ini untuk anggota tahun 2007 sampai dengan 2012 saja, ini sudah hampir 2 jutaan. Anggota yang sudah masuk dalam hitungan 5 tahun itu artinya adalah anggota yang masuk pada PKH tahun 2015 dan sebelumnya. Nah tentunya kalaupun target graduasinya 30%, tentunya tidak serta-merta dari anggota lama ini akan dikeluarkan. Tentunya akan ada proses-proses tertentu yang profesional, sehingga nantinya diharapkan bantuan PKH ini lebih tepat sasaran, lebih merata, tidak hanya itu saja yang dapat. Karena selama ini bantuan PKH ini hanya diterima oleh 95% orang yang sama. Jadi peralihan pergantian hanya sekitar 5%. Diharapkan dari target graduasi 30% atau sekitar 3 juta dari keluarga penerima manfaat PKH ini, diharapkan penerima manfaat PKH lebih merata dan lebih dirasakan oleh banyak orang. Jadi demikian perubahan besar PKH di tahun 2021. Yang pertama adalah pada pencairan, sebelumnya bertahap dilaksanakan per bulan. Yang kedua adalah rekonsiliasi atau laporan yang dilaksanakan oleh pendamping, sebelumnya dilakukan bertahap. Untuk tahun 2021 juga dilakukan per bulan. Perubahan yang ketiga yaitu pada proses penentuan besaran bantuan atau final closing, itu juga dilaksanakan per bulan. Yang keempat, target graduasi yang sebelumnya adalah 10% menjadi 30%. Dan perubahan yang kelima yaitu pada masa kepesertaan anggota PKH yang sebelumnya tidak terbatas, di tahun 2021 dibatasi hanya sampai dengan 5 tahun saja dengan masa transisi 6 bulan. Demikian perubahan besar PKH, semoga informasi ini bermanfaat dan silakan di-share kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini, sehingga nantinya kalau ada pengurangan anggota PKH yang bersangkutan sudah paham, sudah mengerti dengan maksud yang diinginkan oleh pemerintah. Dan juga bagi Anda yang barusan melihat channel ini, mohon bantuannya untuk juga mendukung dengan cara subscribe, like, dan juga share, dan juga komentar, tulis komentar jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, juga bisa disampaikan melalui komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.